Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita mau memulai meet hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Farid. Ojo mau tanya dulu nih sebelum kita mulai lebih dalam lagi. Yang belum hadir siapa ya? Hadir semua Pak. Oh, hadir semua. Oke. Sekarang Pak Ojo tanya dulu. Kemarin kalian pertemuan sebelumnya itu kalian ada yang masih ingat kita belajar apa? Itu perangkat lunak presentasi Pak. Fitur-fitur perangkat lunak presentasi. Oke. Berarti kalian sudah paham ya yang kemarin yang kita bersama-sama kita belajar ya. Selanjutnya Pak Ojo di sini ada presentasi. Pak Ojo akan tampilkan. Kita akan belajar simulasi dan komunikasi digital. Sebelum Pak Ojo akan berikan materinya lebih dalam, di sini Pak Ojo mau tanya dulu, siapa yang pernah buat slide presentasi? Saya Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak Ojo akan tanya kalian di dalam slide yang sudah pernah kalian buat, apakah ada transisi dan animasi? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Selanjutnya, menurut kalian, bagian mana yang paling menarik? Bagian transisi Pak. Transisi dan animasi. Oke, berarti kalian ada yang pernah buat, ada yang belum buat ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya kita membuat slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan ya. Nah, jadi nanti ada yang belum, nanti bisa bergabung dengan teman yang sudah pernah. Kita akan bikin kelompok nanti ya ke depan supaya kalian bisa. Tujuan kita mempelajari ini adalah kita menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya kita membuat slide presentasi yang lengkap dengan transisi dan animasi. Sebelum kita lebih jauh, di sini Pak Ojo sudah membuat soal pretest. Ya, soal pretest di sini sudah ada linknya. Kalian bisa isi dulu pretestnya. Ini Pak Ojo akan kasih waktu 2 menit. Ya, ini link tersebut Pak Ojo akan kopikan. Pak Ojo akan taruh di sini. Di dalam link tersebut itu ada namanya soal-soal. Ya, Pak Ojo kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana nak? Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Di sini mari kita sudah menjelaskan pengertian presentasi ya, tapi di sini Pak Ojo akan mengulik sedikit tentang presentasi. Presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Tujuannya atau fungsinya yaitu mempresentasikan video untuk dibagikan informasi, menghibur, menyentuh, emosi, memotivasi, sampai promosi. Ini ada contoh kasus. Pak Ojo akan tanyakan apa komentar Anda. Tapi sebelum kalian jawab, Pak Ojo akan berikan dulu materi. Ini, teknik penyusunan slide ya. Di dalam teknik penyusunan slide itu ada beberapa kategorinya atau beberapa indikatornya. Ya, pertama adalah penyusunan slide. Presentasi sama dengan bercerita. Sederhana, bukan seadanya. Hindari text oriented, visual, dan verbal. Selanjutnya adalah terakhir adalah unsur emosi. Pada halaman perangkat lunak presentasi biasanya disebut slide ya. Slide digunakan sebagai alat untuk memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Terusnya selanjutnya adalah hindari text oriented. Banyak dari kalian itu slide-nya berisi teks. Copy langsung dari Google, taruhnya langsung ke slide. Atau dari Word, masuknya ke slide. Kenapa? Biasanya bosan. Terusnya perhatian audiens, fokusnya pindah kepada teks ya. Tadi ada visual dan verbal. Visual verbal kita akan beri warna kepada teks untuk menandai poin utama atau kunci dari slide tersebut ya. Itu. Selanjutnya adalah gangguan noise. Jangan memasukkan semua gambar ya, jangan asal-asal naruh gambar. Itu jadi bisa jadi gangguan. Terakhir adalah emosi. Biasanya ini sekitar ilustrasi ya, yang ada ilustrasinya. Di sini Pak Ojo akan coba kasih contoh penyusunan slide ya. Kira-kira ini masuk kemana? Ada yang bisa jelaskan ini? Yang sederhana yang paling mana? Yang bagus, yang biru, atau yang hitam? Yang biru Pak. Yang biru. Kenapa iPod? Karena dia lebih kecil. Sederhana.
Terus Pak Ojo punya slide lagi. Kira-kira komentar kalian gimana ini terkait ini? Kurang rapi, Pak. Kurang rapi. Terus Kurang cocok warnanya, Pak. kurang cocok warnanya. Kenapa kurang cocok? Ini kan komentarnya warna biru, aturan backgroundnya juga biru, bukan kuning. Jadi nggak sesuai ya dengan background ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini tadi kita sudah visual dan verbal. Nah, ini kita akan kasih contoh untuk visual dan verbalnya ya, berubah jadi warna ya. Selanjutnya ini noise. Gimana ini? Bendera. Ada lagi? Warnanya, Pak. Oke, kalian jeli ya melihat ya. Ini panahnya terlalu banyak. Jadi kalau nggak pakai panah sebenarnya udah cukup mewakili ya. Nah ya, contoh selanjutnya. Ada yang kenal ini? Kenal, Pak. Siapa ini? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Presiden pertama Republik Indonesia, Pak. RI pertama. Ya sudah pada mengenal ya. Nah ini salah satu contoh slide sedikit kurang ya. Nah yang lebih sederhananya kira-kira seperti apa? Peletakan gambar sama teksnya kurang rapi. Ya terus apa lagi? Gambarnya ini kan udah diketahui secara umum ya Pak, kalau dia ini Presiden Soekarno, jadi sebaiknya tulisan Presiden Soekarno-nya tidak perlu ditulis lagi Pak. Oke, mantap sekali jawabannya. Ya, betul ya, gitu ya. Nah ya, jadi kalau jawabnya semua sudah pada mengenal Presiden Soekarno. Jadi kita tidak perlu menuliskan kembali Presiden Soekarno-nya. Jadi kita cukup ini aja. Jadi ini Presiden Soekarno, dia mau bicara apa sih? Seperti itu ya, Nak ya. Sebelum dibagikan kelompok untuk tugasnya, di sini Pak Ojo akan berikan dulu tugasnya apa sih untuk hari ini. Pak Ojo akan berikan suatu teknis ya dari LKPD. Di sini nanti kalian bisa tulis nama anggota kelompoknya siapa. Nanti kita akan buat kelompok. Waktu mengerjakan itu 30 menit. Soalnya adalah buatlah file presentasi dengan tema biografi pahlawan. Kalian pertama tentukan pahlawan yang akan nanti dipresentasikan. Selanjutnya, slide presentasi dirancang maksimal 10 slide terkaitan tujuan presentasi dengan desain presentasi pada Microsoft PowerPoint, atau kalian bisa menggunakan selain Microsoft PowerPoint, misalkan Google Slide, silakan. Terusnya, sisipkan gambar atau save word art sesuai dengan materi yang kalian bikin. Terusnya, sisipkan transisi dan animasi. Di sini nanti kalian bersama-sama menjelaskan atau mengevaluasi ketika kelompoknya tampil, kelompok yang lain nanti mencatat, atau satu kelompoknya salah satu ada yang mencatat. Nah, catatannya silakan ditaruh di dalam evaluasi ini. Selanjutnya kalian bersama-sama membuat kesimpulan mempelajari materi hari ini. Ini Pojo telah membuat atau telah membagi kelompok. Sebelum kita mulai lebih jauh, di sini Pojo akan tampilkan atau Pojo akan demonstrasikan contoh slide. Ini salah satu contoh slide yang sudah bagus. Ini terkait dengan biografinya Pak Soekarno. Ya, Pak Soekarno lahir di Surabaya. Kita lihat ya, ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh slide presentasi tentang profil Soekarno. Dimas, bantuin bikin teksnya nih, yang di bawah, yang di slide kedua. Ini kan tadi disuruh buat PPT tentang pahlawan. Kira-kira mau pahlawan siapa? Kalau era Kartini. Boleh sih. Oke, langsung aja kerjain kali ya. Jadi pertama-tama kita mau bahas pahlawan siapa dulu nih? Haji Dewan Tabib. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Jadi atas bawah ada garis juga. Iya. Atasnya juga, bawahnya juga. Oke, mungkin karena kelompok satu ada di ruang sini dan sudah tampil slide-nya, kita persilakan aja duluan ya. Yang lain, kelompok lain menanggapi. Kira-kira slide-nya gimana gitu ya? Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu tentang slide mengenai biografi Bung Tomo. Next slide. Di slide ketiga ini menceritakan tentang pendidikan Bung Tomo. Nah, slide terakhir atau slide ke-6 ini mengenai penghargaan yang didapatkan oleh Bung Tomo. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, keren. Mungkin ada kelompok lain untuk menanggapi. Paling di slide awal sih, Pak. Kenapa? Itu kan ada garis, Pak. Garisnya menurut saya kurang tebal gitu.
Mungkin di slide pertama bisa dikasih quotes dari Bung Tomo atau kata-kata mutiara dari Bung Tomo gitu Pak. Silakan kelompok 2, siapa yang mau ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Google Slide yang telah kami buat tadi tentang era Kartini. Di slide pertama ada quotes, di slide ketiga ada masa pembelajarannya era Kartini, dan di slide 7 ada penutup. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Buat teman-temannya untuk menanggapi hasil dari yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Menurut saya Pak tadi kalau nggak salah slide kedua atau ketiga ya, yang kayaknya terlalu banyak ruang Pak. Ya mungkin ada baiknya dikasih ilustrasi gitu biar nggak terlalu sepi. Menurut saya terlalu banyak tulisan Pak. Harusnya lebih dibikin ringkas, dibikin singkat aja Pak. Dilanjutkan lagi untuk kelompok ketiga, silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3 dan kita membahas pahlawannya itu Ki Hajar Dewantara. Lalu slide kedua ada pengenalan singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, slide ketiga sampai dengan slide ke-8 itu adalah tentang peninggalan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tolong untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapinya. Mungkin di slide terakhir kali ya Pak, terlalu polos banget. Nah, untuk terkait dengan review slide yang hari ini yang kalian buat. Nah, di sini yang Pojo tanggapi di sini ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan agar kreatif lagi. Di sini masih ada yang lupa bahwa ada transisi dan animasinya masih belum masuk ya. Terkait dengan teknik penyusunan slide itu ada namanya hindari text oriented. Masih ada terdapat text orientednya ya nak ya. Mungkin itu aja untuk yang kalian buat ya, tapi secara umum kalian sudah sangat bagus, sudah sangat baik ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ojo mau ada ice breaking dulu nih di sini. Permainannya pertama adalah ganjil genap. Cuman kita cek dulu ganjil genapnya. Kalau ganjil kita sebutin bareng-bareng, tapi mic-nya wajib nyala nih. Ya, Ojo mau ngeliat kalian masih fokus gak ya. Kalau ganjil kita sebut angka, genap kita tepuk tangan, lipatan 5 kita bilang door. 1, 2, 3. Door. Dilanjutkan. Entam tepuk tangan lagi. Ya, berarti masih ada kurang fokus ya. Nggak apa-apa. Kita tadi kan sudah banyak belajar nih dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira tadi kita belajar apa aja ya? Ada yang masih ingat? Teknik penyusunan slide Pak. Teknik penyusunan slide. Oke, teknik penyusunan slide. Tadi apa aja poin-poin pentingnya? Ada presentasi bercerita, sederhana bukan seadanya. Terus hindari Visual dan personal, gangguan musuh emosi. Oke, berarti kalian paham ya. Pojo sampaikan kesimpulannya. Hari ini tadi kita telah pelajari tentang penyusunan slide, presentasi sama dengan bercerita, sederhana bukan seadanya, hindari text oriented, visual dan verbal, gangguan atau noise, terakhir adalah unsur emosi. Ini terakhir, kira-kira komentar kalian bagaimana ini? Teks sama backgroundnya itu Pak nggak cocok. Oke, nggak cocok ya, nggak sesuai. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal post test. Pojo mau kalian kerjakan. Nah, ini linknya. Kalian bisa kerjakan. Kasih waktu masih 2 menit ya. Bisa dikerjakan dari sekarang. Kira-kira gimana? Sudah pada selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Untuk kegiatan berikutnya yaitu teknik presentasi efektif. Nanti Pak Oja akan coba berikan materinya. Tapi sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum kita menyelesaikan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di selesai. Oke, terima kasih Farid. Oke ya, terima kasih kalian sudah sampai di sini, sampai akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Ojo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.